Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku dimanapun Anda berada, marilah kita mulai perkuliahan kita kali ini di mata kuliah Fisika Dasar mengenai materi fluida. Nah, definisi atau makna arti daripada fluida itu sebenarnya adalah suatu zat yang terdeformasi atau mengalir secara kontinu jika dikenai oleh gaya geser atau gaya selain gaya geser yang berasal dari luar sistem. Nah, fluida sendiri meliputi ada liquid atau cair dan gas. Akan tetapi pengertian fluida itu bergeser dari pengertian bahwa fluida itu adalah zat yang mengalir karena adanya gaya geser atau gaya lain dari luar sistem, maka tidak hanya liquid dan gas, tetapi campuran yang dapat mengalir seperti misalnya sistem koloid, sistem emulsi, baik yang masih dalam fase cair maupun yang semi padat seperti dari semi padat contohnya jam, adonan roti, yang berupa koloid misalnya es krim, santan, susu, itu semua akhirnya masuk ke dalam kategori atau bahasan daripada fluida. Kemudian berkembang lagi bahwa padatan yang dapat mengalir itu bisa masuk ke dalam fenomena fluida, misalnya sekelompok kedelai yang dipindahkan dari satu tangki ke tangki yang lain. Tepung yang diolah dari satu pengayaan ke pengayaan yang lain. Itu fenomena alirannya juga bisa menggunakan hukum-hukum yang berlaku pada fluida. Oleh karena itu, skup fluida itu akan luas sekali, tidak hanya seperti yang Anda bayangkan waktu SMA dulu, oh fluida itu cair, cair itu air, kemudian ada sirup dan sebagainya yang encer-encer, tetapi ternyata skupnya luas, mulai dari air sampai dengan adonan dan bahkan kumpulan partikel yang mengalir. Itu masuk ke dalam skup fluida. Akan tetapi secara ini industri pangan, liquid itu hampir semua industri pangan itu melibatkan liquid, ya, meskipun Anda memproduksi tepung yang kelihatannya padat, tetapi pada proses pencucian, bahan penyiapan bahan baku dan sebagainya itu mesti melibatkan liquid. Jadi liquid di industri pangan itu baik sebagai bahan baku maupun sebagai fasilitas penunjang, misalnya untuk mencuci atau sanitasi, membersihkan ruang. Kemudian untuk alat pindah panas sebagai fluida pendingin, fluida pemanas, maupun fasilitas pengolahan limbah. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang seperti Ibu sebutkan untuk sanitasi, untuk pindah panas, untuk pengolahan limbah itu biasanya disebut dengan sarana utilitas. Kemudian gas juga banyak aplikasinya di industri pangan, misalnya pada waktu kita melakukan operasi pengeringan, operasi pemanasan yang di kuliah kemarin sudah Ibu terangkan mengenai steam dan sebagainya. Kemudian pada operasi pendinginan berbagai jenis gas yang bisa mudah mengembun dengan adanya tekanan itu digunakan. Kemudian untuk bahasan kita kali ini itu lebih menekankan kepada liquid. Jadi untuk kuliah kita sekarang ini lebih ke liquid. Nanti untuk gas akan dibahas di pertemuan yang berikutnya di hukum-hukum gas ideal. Akan tetapi kali ini kita lebih membahas ke arah zat cair atau liquid. Ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, di dalam industri pangan
itu pergerakan liquid dari satu alat ke alat yang lain itu menjadi operasi yang penting karena liquid itu terlibat hampir di semua industri pangan. Nah, sekarang liquid atau fluida itu mengalir jika dikenai gaya atau F, di mana gaya persatuan luas itu adalah tekanan atau stres. Nah, tekanan sendiri bisa dikelompokkan untuk yang melibatkan fluida. Ada gaya normal, itu adalah tekanan yang gayanya searah dengan dengan bidang tekan. Bukan searah tegak lurus dengan arah bidang tekan. Nah, kalau gayanya gaya normal, maka tekanannya disebut pressure. Ya, istilah pressure itu berarti tekanan yang gayanya adalah gaya normal. Sedangkan kalau yang dikenakan pada permukaan tersebut adalah gaya geser, maka tekanannya itu biasanya disebut tekanan geser atau tegangan geser, atau dalam bahasa ilmiah sering digunakan adalah shear stress. Jadi kalau nanti Anda ke belakang sering mendengar ada istilah shear stress, itu adalah gaya geser yang tegangan geser yang di mana gayanya itu adalah gaya geser yang searah dengan arah permukaan benda. Itu adalah shear stress yang biasanya penulisannya ditulis tau, bisa seperti ini ataupun seperti ini. Nah, berikutnya, suatu fluida atau liquid itu akan terdeformasi secara kontinu jika dia dikenai gaya geser. Nah, kecepatan daripada deformasi itu yang dikenakan oleh gaya geser itu kecepatan deformasinya proporsional dengan besarnya gaya geser yang diberikan. Dan di mana tidak ada recovery atau tidak bisa balik karena fluida itu bukan elastis. Jadi fluida tidak akan kembali ke bentuk semulanya setelah mengalir atau mengalami deformasi setelah dikenai gaya geser. Begitu maksudnya. Nah, sekarang kalau liquid jika dikenai gaya tekanan normal itu tidak akan teramati adanya deformasi. Makanya sering disebut liquid itu adalah incompressible fluid karena dia tidak bisa ditekan atau tidak bisa mengalami pressure. Tidak akan mengalami perubahan atau terdeformasi dengan adanya tekanan atau pressure. Tekanan normal maksudnya. Kemudian gas itu akan berubah atau volumenya akan berkurang jika ada gaya tekan atau pressure yang dikenakan pada sistem. Oleh karena itu, gas biasa disebut dengan compressible fluid. Jadi nanti kalau ke belakang Anda mendengar istilah incompressible fluid, itu berarti dia adalah liquid atau zat cair. Kalau dia compressible fluid, berarti dia gas. Gambarannya seperti ini. Jadi kalau incompressible ditekan, meskipun berbeda besar tekanannya, yang P1 dan P2 ini lebih besar, tetapi volumenya tidak berubah. Tetapi compressible fluid di mana P1 ini lebih kecil daripada P2, ini ada perubahan volume atau terlihat adanya deformasi, ini makanya disebut dengan compressible fluid. Nah, beberapa sifat atau karakter dari liquid yang sering diukur dalam hubungannya di dalam desain peralatan dan operasional suatu industri makanan, salah satunya adalah densitas. Densitas itu didefinisikan sebagai massa dibagi dengan volume, ya, atau densitas itu adalah kerapatan massanya karena
berat tertentu itu menempati volume berapa, seperti itu. Nah, massa itu satuannya adalah kilogram, volume itu adalah meter kubik ya. Oleh karena itu rho itu bisa dalam kilogram per meter kubik, bisa dalam kilogram per liter, bisa dalam gram per sentimeter kubik, bisa dalam pound mass per feet pangkat 3. Ini adalah mengikuti sistem-sistem satuan yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Jangan sampai kita menyampaikan suatu unit atau satu unit turunan seperti ini, tetapi tidak konsisten menganut sistem satuan yang mana. Misalnya Anda kilogram per sentimeter kubik, kilogramnya dalam SI/MKS, sentimeter kubiknya dalam SI/CGS, yaitu jangan. Kita maunya CGS apa MKS, dipilih salah satu. Yang berikutnya, sebenarnya densitas itu merupakan fungsi suhu, di mana nilainya itu akan bervariasi seiring dengan adanya perubahan suhu. Nah, ini contohnya, di mana nilai optimum dari densitas air, ini adalah densitas air pada berbagai suhu, itu nilai optimumnya pada suhu 4 derajat Celcius. Ini mungkin waktu SMA Anda sudah mempelajari. Jadi dari sini Anda bisa lihat bahwa densitas zat cair air itu merupakan suatu fungsi kuadrat yang membentuk hiperbolik seperti ini ya. Nah, sekarang setiap suhu juga akan berbeda karena densitas itu merupakan fungsi suhu. Nah, ini adalah tabelnya. Yang gambar ini Ibu ambil dari literatur ini, Introduction to Food Engineering, tulisannya R. Paul Saing dan Dennis R. Hellman, dan ini sudah Ibu share di e-learning. Begitu juga dengan literatur yang ini juga sudah Ibu share di e-learning. Ini terdapat pada tabel Appendix A23. Nah, berikutnya bagaimanakah cara pengukuran densitas dari suatu zat cair? Itu waktu secara sederhana itu Anda bisa menggunakan alat seperti ini namanya piknometer, di mana cara memperoleh data densitas itu berat pikno kosong ini Anda timbang, kemudian Anda isi zat cairnya sampai penuh, sampai tumpah, kemudian ditutup dan dilap sampai bersih, luarnya jangan sampai ada benda yang menempel atau liquid yang menempel. Kemudian volume daripada piknometer itu biasanya sudah ada di sini tertulis. Nah, sehingga densitas itu biasanya menggunakan rumus ini, yaitu berat pikno berisi liquid ditimbang tadi setelah ada liquidnya, dikurangi berat pikno kosong dibagi dengan volume daripada piknometernya. Nah, oleh karena itu satuannya, karena timbangannya biasanya menggunakan timbangan di laboratorium yang 2, 3, atau 4 digit, maka satuannya adalah gram, dan yang tertulis di sini itu biasanya milimeter. Jadi pertama kali Anda mengukur unit atau satuannya biasanya dalam gram per milimeter. Dan ini harus Anda konversi ke salah satu unit yang mengacu sistem satuan, baik dalam kilogram per meter kubik, kilogram per liter, ataupun gram per sentimeter kubik, ataupun pound mass per feet pangkat 3. Nah, yang kedua, dalam pengukuran densitas, Anda bisa menggunakan hand hydrometer, namanya, gambarnya seperti ini. Nah, di dalam hand hydrometer itu yang terbaca atau yang terukur pada panelnya itu adalah nilai spesifik gravity, di mana spesifik gravity itu suatu besaran yang tidak memiliki unit maupun dimensi. Karena nilai dari spesifik gravity itu diperoleh dari rho zat dibagi dengan rho reference,
di mana row reference yang digunakan biasanya air, tetapi ada beberapa hand hydrometer yang menggunakan referensinya itu air raksa atau Hg, ya. Tetapi kebanyakan adalah air. Nah, specific gravity itu sama dengan rho Z dibagi dengan rho reference, sehingga rho Z itu bisa Anda peroleh sebagai perkalian dari specific gravity dikali dengan rho reference, di mana rho reference sekali lagi itu adalah densitas air. Nah, yang berikutnya selain densitas itu adalah viskositas. Viskositas itu adalah parameter yang menggambarkan kekentalan daripada liquid tersebut. Nah, viskositas itu sangat penting untuk diukur di dalam proses pengolahan makanan karena itu akan menyangkut berbagai jenis peralatan yang akan mengolah atau memindahkan fluida tersebut atau liquid tersebut. Misalnya liquid atau cairan yang kental tentunya dibedakan pumpanya jika Anda ingin memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan liquid atau fluida yang dengan kekentalan tinggi tidak mungkin sama pompanya. Oleh karena itu jenis pipa juga begitu, tidak sama antara fluida yang viskositasnya tinggi dengan yang viskositasnya rendah. Alat pindahnya masanya juga berbeda. Oleh karena itu, viskositas itu salah satu parameter penting yang harus diukur ketika Anda melibatkan suatu liquid atau fluida di dalam proses pengolahan makanan. Nah, viskositas itu sebenarnya menggambarkan gaya tahan terhadap perubahan jika suatu fluida dikenai gaya geser. Jadi bagaimana dia bertahan untuk tidak terdeformasi jika dia dikenai gaya geser. Atau istilah mudahnya, istilah pasarannya, itu adalah kekentalan dari suatu fluida. Nah, ini bisa digambarkan seperti ini. Jika fluida itu adalah suatu lapisan seperti balok, jika dia dikenai gaya geser gaya yang searah dengan permukaan bahan, dia akan terdeformasi seperti ini. Seperti ini, ya, miring. Nah, di mana kecepatan atau laju daripada pergerakan permukaan ini akan berubah seiring dengan gaya yang diberikan. Di mana perubahannya itu terletak pada ini, kecepatan, juga terletak pada besarnya sudut deformasi ini, atau d theta, dan di sini ada du, dan di sini jarak antara permukaan posisi awal ke yang berikutnya itu adalah dx. Ya, di bawah ini dianggap bahwa fluidanya tidak bergerak tetap karena ini masih kita tinjau pada awal proses, sehingga velocity pada dasar daripada gambar ini adalah 0. Sehingga velocity profilnya itu bisa digambarkan seperti ini. Ini ada perubahan di mana kecepatannya semakin dekat dengan gaya gesernya semakin besar. Ini adalah potongan yang ada di sini. Nah, kalau ditulis, bisa ditulis seperti ini, bahwa tangen dari d theta itu sama dengan dy per dx. Ya kan, tangen itu kan sama dengan y per dx, berarti tangen d theta juga sama dengan del y per del x. Nah, pada perubahan sudut, ya, kecepatan daripada ini perubahan sudut itu bisa dianggap bahwa tangen del theta itu sama dengan del theta karena sudutnya kecil, kalau perubahan sudutnya itu kecil. Sehingga bisa dituliskan bahwa del theta itu kan del y per del x, karena tangannya bisa kita abaikan karena sudutnya kecil. D
del Y perubahan jarak pada sumbu Y, itu sama dengan kecepatan dikali waktu, atau del U dikali del T. Anda masih ingat kalau di SMA dulu kecepatan itu sama dengan jarak per waktu, sehingga jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu pada setiap elemen dx. Nah, sehingga del theta per del T itu didefinisikan sebagai shear rate atau kecepatan geser. Itu adalah percepatan perubahan sudut daripada ini lempengan ini pada waktu tertentu, atau limit del theta per del T. Ini kalau del theta ini kita bagi del T, ini kita bagi del T, sehingga persamaan shear rate itu tinggal menjadi del U per del X. Nah, kemudian shear rate itu adalah perubahan kecepatan pada perubahan jarak tertentu. Itu ada yang disebut dengan perubahan gaya geser pada waktu tertentu. Nah, oleh karena itu, tegangan geser meningkat seiring dengan peningkatan gaya geser atau shear force, sehingga tau atau shear stress itu sebanding dengan shear rate. Nah, oleh karena itu bisa ditulis tau itu sama dengan mu dikalikan ini shear rate. Nah, ini adalah konstanta, jadi kalau misalnya Anda suatu parameter sebanding dengan suatu parameter, itu sama aja dengan parameter tersebut sama dengan konstanta dikalikan parameter tersebut. Jadi konstantanya ini bebas, kebetulan secara ini internasional disepakati dengan mu. Nah, mu inilah yang disebut dengan viskositas, yang merupakan perbandingan antara tegangan geser dibagi dengan kecepatan perubahan dari yang ditimbulkan oleh adanya gaya geser tersebut atau shear rate. Jadi viskositas itu sama dengan tau dibagi dengan shear rate. Nah, oleh karena itu berdasarkan grafik perbandingan antara shear stress dengan shear rate, maka fluida atau liquid itu dibagi menjadi berbagai dua kelompok, yaitu Newtonian liquid, di mana kecepatan perubahan gaya geser itu tidak mempengaruhi atau tidak menimbulkan adanya deformasi. Akan tetapi kebalikan dari Newtonian, ada non-Newtonian liquid, di mana liquid yang nilai tegangan gesernya itu tidak proporsional dengan kecepatan perubahan gaya gesernya. Atau antara tau dengan shear rate itu tidak membentuk kurva atau grafik yang linier. Nah, ini adalah contoh daripada Newtonian liquid atau fluid, di mana ini akan membentuk gaya geser. Besarnya ini ini kurva antara shear rate dengan shear stress, di mana besarnya slope persamaan linear ini itu adalah nilai viskositasnya atau mu. Nah, kalau ini fluida non-Newtonian, itu grafik antara shear rate dengan shear stress itu tidak linier. Jadi kalau linier seperti ini disebut dengan Newtonian, tetapi kalau tidak linier tapi bentuknya seperti ini disebut dengan pseudoplastik atau shear thinning. Kalau bentuknya seperti ini disebut dengan dilantan atau shear thickening. Nah, ini nanti jenis-jenis bahan pangan apa saja yang masuk ke dalam kelompok ini, ke dalam kelompok fluida yang Newtonian, itu semua nanti akan Anda terima di mata kuliah berikutnya mengenai bahan-bahan pertanian. Nah, ini antara
yang Anda harus pahami itu adalah mengenai konsep Newtonian dan non-Newtonian, itu karena grafik antara shear rate dengan shear stress yang digambarkan seperti pada gambar ini dan gambar yang satunya. Nah, itu tadi konsep sifat fluida kalau kita tinjau dari grafik antara shear stress dengan shear rate. Nah, sekarang kita membahas berikutnya mengenai konsep satuan viskositas. Karena viskositas itu adalah perbandingan antara tegangan dibanding dengan shear rate, maka kita kupas dulu satuan atau unit daripada tegangan. Tegangan itu tadi sebelumnya sudah Ibu sampaikan, tegangan itu sama dengan tekanan atau sama dengan F per A. F itu satuan atau unitnya Newton, A itu meter persegi, ya. Ini sama dengan PA. Newton per meter persegi itu disebut PA. Kalau Newton per meter persegi satuannya SI/MKS, kalau CGS itu adalah Dain per sentimeter persegi. Jadi 1 Newton per meter persegi sama dengan 10 Dain per sentimeter persegi. Nanti Anda bisa lihat lebih detailnya di materi konversi satuan. Nah, karena tau itu sama dengan shear rate itu sama dengan DU per DX, di mana U satuannya kan meter per second. Karena DX itu jarak satuannya meter, sehingga shear rate itu satuannya adalah 1 per S atau S pangkat min 1. Oleh karena itu mu, karena itu perbandingan antara tegangan dibagi dengan shear rate, maka ini sama dengan PA dibagi S-1 sama dengan PAS, PA titik S atau PA kali S. Nah, ini biasanya sering dibaca PAS. Nah, ini yang sering disajikan sebagai satuan daripada viskositas. Nah, PAS seperti yang sudah ini gayanya itu adalah dalam Newton per meter persegi dikalikan dengan waktu atau S. Ini sama dengan akhirnya kalau Newton itu kita buka lagi, ini adalah satuan F atau gaya, berarti satuan gaya itu adalah kilogram meter per second kuadrat. Ini adalah uraian dari Newton dibagi dengan M kuadrat dikalikan dengan S, makanya kadang PAS itu sama dengan kilogram per meter second. Nah, kalau Dain per sentimeter kuadrat dikali second itu biasanya disebut dengan poise. Jadi di dalam menyatakan unit atau satuan daripada viskositas, kalau dalam SI/CGS itu biasanya dinyatakan dalam poise, tapi dalam SI/MKS dinyatakan dengan PAS. Nah, ini adalah tabel dari literatur Jane Koplis yang menunjukkan viskositas dari suatu dari air dari suhu 0 sampai 78 derajat Celcius. Tabelnya masih panjang. Nanti Anda bisa lihat langsung di apendik A24. Nah, di sini satuannya Anda bisa lihat adalah PAS atau CP. Tergantung sistem satuan mana yang dianut. Nah, ini ada lagi dari Jane Koplis juga. Ini berbagai jenis nilai viskositas berbagai jenis liquid, termasuk gas. Ini Anda bisa lihat, oh ini dalam fase cair semua, dalam fase liquid. Ini nanti yang paling Anda sering gunakan adalah freon. Ini ada freon 11 dan sebagainya. Nanti di mata kuliah berikutnya, di proses thermal 1, Anda akan belajar mengenai pendinginan. Di situ Anda akan mempelajari mengenai viskositas berbagai jenis gas yang digunakan dalam proses pendinginan tersebut. Nah, cara melihat
data dari grafik ini adalah di sini ada contohnya, Ibu kasih contoh misalnya pada bensen. Bensen itu mempunyai nilai X-nya 12,5 dan nilai Y-nya adalah 10,9. Nah, ini ada titik di sini 12,5 berapa? Misalnya di sini ini 10,9, misalnya di sebelah sini ini kita titiknya di sini. Nah, sekarang yang ditanyakan suhu berapa? Misalnya suhu 100 kita tarik ke sana di titik yang tadi, terus memakai pembaris. Nah, ini titik yang ini di sini itu adalah nilai viskositasnya. Ini tolong diperhatikan ya, sangat penting cara pembacaan data ini. Nah, bagaimanakah tadi sudah mengenai satuannya, definisi daripada viskositas, terus kemudian berbagai nilai viskositas berbagai jenis fluida. Di sini bagaimana cara pengukurannya, itu juga peralatannya macam-macam, tergantung juga ring atau cakupannya, karena jarang sekali Ibu jumpai suatu alat ukur yang bisa mengukur viskositas zat dari yang encer sampai dengan yang kental, dengan viskositas rendah hingga viskositas tinggi. Nah, itu oleh karena itu alatnya bermacam-macam, dan di sini adalah mereknya atau manufakturnya, ada Brookfield. Ini di laboratorium kita ada, sementara itu yang ada, dan itu Anda bisa lihat modelnya. Nanti kalau pengen tahu gambarnya, Anda ketik aja merek dan modelnya, Anda cari di internet, Anda bisa melihat ya berbagai jenis viskometer ini atau alat pengukur viskositas. Yang ini juga lab kita punya, insya Allah, Biometrik Count and Plate. Dan ini sedang diadakan, sedang mengenai menggunakan. Nah, ini sistem pengukurannya juga berbeda-beda, modelnya berbeda-beda. Bagaimana dia memperoleh data viskositasnya juga secara prinsipnya berbeda-beda. Nah, itu insya Allah akan dipelajari lebih detail di mata kuliah yang berikutnya, sifat fisik hasil pertanian. Baiklah, saya kira itu mengenai sifat atau karakter daripada fluida atau liquid, khususnya penekanannya, yang harus kita ketahui ketika kita bekerja dengan fluida. Selain daripada sifatnya, kita harus mengetahui sifat-sifatnya atau hukum-hukum apa yang berlaku pada fluida. Tentunya waktu di SMA dulu Anda sudah mengenal adanya hukum fluida statis dan adanya hukum fluida dinamis. Hukum fluida statis tentunya Anda masih ingat ada 3 ini, yaitu ada hukum Pascal, hukum Archimedes, dan menyangkut fenomena tegangan permukaan zat cair. Juga untuk hukum fluida dinamis itu ada hukum kontinuitas fluida dan ada hukum Bernoulli. Ya, khususnya pada pertemuan kita kali ini yang sering diaplikasikan di dalam perhitungan desain peralatan di ilmu pangan itu adalah hukum Pascal, hukum kontinuitas fluida, dan hukum Bernoulli. Untuk Archimedes dan tegangan permukaan di pertemuan kita kali ini Ibu skip atau Ibu lewati. Untuk mengingatkan kembali bagaimana bunyi daripada hukum Pascal, itu adalah tekanan yang bekerja pada zat cair dalam suatu ruang tertutup, itu akan diteruskan ke segala arah, nilainya sama besarnya, termasuk pada dinding tempatnya. Nah, kalau dituliskan P atau tekanan itu sama dengan rugi H. Itu menurut hukum Pascal. Sehingga benda pada kedalaman yang sama, pada fluida yang sama, itu akan mengalami tekanan yang sama. Jadi ketika Anda menyelam di
kolam dengan kedalaman 1 meter, dengan menyelam di danau pada kedalaman 1 meter, jika airnya sama-sama air tawar dan memiliki densitas yang sama, Anda akan mengalami tekanan yang besarnya sama, walaupun luas kolam dan danau tidak sama. Nah, konsep berpikirnya itu dari sini. Jadi jika ada suatu fluida dengan kedalaman H2 seperti ini, maka di dasar sini akan fluida di dalam sini, ruangan ini akan mengalami tekanan. Besarnya tekanan dari fluida, dari benda yang berada di dalam fluida ini, itu sama dengan tekanan kan F kali A. F kali E dibagi A. Tekanan itu F dibagi A. Nah, kalau pada fluida yang diam seperti ini, besarnya gaya itu adalah sama dengan berat daripada zat cairnya. Berat itu sama dengan massa dikalikan gravitasi. Oleh karena itu, massanya bisa kita hitung dari sini, di mana karena rho pada awal tadi sudah Ibu sampaikan, densitas itu sama dengan massa dibagi volume, maka massa itu sama dengan densitas dikalikan dengan volume. Sehingga total berat totalnya, volume itu adalah tinggi dikalikan luas penampang, ini adalah volume, dikalikan dengan densitas. Ya, jadi ini hanya adalah meter, A-nya adalah meter kuadrat, ini menjadi meter pangkat 3, ini rho-nya dalam kilogram per meter pangkat 3, ini bisa dicorek, sehingga menjadi kilogram saja. Berarti sudah pas persamaannya. Jadi berat total daripada fluida itu sama dengan H2 kali A dikalikan dengan densitasnya. Karena seperti Ibu sampaikan sebelumnya, gaya dari suatu fluida yang sedang diam atau pada kondisi statis itu sama dengan massa dikalikan gravitasi atau gaya berat daripada fluida tersebut. Oleh karena itu, F itu kan sama dengan M-nya ini kita pindahkan, H2 kali A kali rho kali gravitasi, sehingga gaya itu sama dengan gaya yang dialami oleh benda yang sedang berada dalam fluida itu sama dengan H2A dikalikan rho dikalikan G. Nah, tekanan itu sama dengan F per A, sehingga ini persamaan ini kita bagi A, Anda akan memperoleh rho GH. Ya, karena kedalaman fluida ini adalah H2, maka jika Anda berenang di sini pada kedalaman H2, Anda akan menerima tekanan sebesar ini, H2 kali rho kali G Newton per meter kuadrat atau PA. Nah, itu adalah gaya yang dialami oleh benda yang sedang berada di dalam zat cair tersebut. Akan tetapi berapa besarnya tekanan yang dialami oleh permukaan yang menampung daripada fluida tersebut pada kedalaman H2, itu adalah senilai tekanan dari yang dikerjakan oleh fluida itu ditambah dengan tekanan udara luar. Karena udara luar itu berperan terhadap tekanan yang dialami oleh alas atau dasar dari fluida tersebut. Sehingga P2 itu sama dengan H2 rho G plus P0. Jadi tekanan pada benda alas yang pada P2 itu besarnya adalah ini. Nah, jika dihitung P1 sama, yaitu H1 pada kedalaman H1, berarti sama nilainya dengan P2 hanya diganti dengan H1. Nah, kalau selisih antara benda yang berada pada titik kedua pada gambar sebelumnya,
maka P2-P1 itu nilainya sama dengan H2-H1 dikalikan rho G. Ini kalau persamaannya dalam SI unit. Ini Anda bisa melihat di textbook Jane Koplis persamaan-persamaan yang Ibu sampaikan. Jadi Ibu dalam materi ini menggunakan dua literatur tadi yang Ibu sebutkan, yang satunya Jane Koplis, yang satunya Introduction to Food Engineering, ya. Nah, ketika kita belajar fluida, itu tadi yang kita bahas sebelumnya adalah fluida statis, yang berikutnya adalah fluida dinamis. Yang dimaksud dengan fluida dinamis itu adalah fluida yang sedang mengalir atau sedang ada dinamikanya. Kita harus mengenal apa yang disebut dengan bilangan Reynolds atau NRE atau Reynolds number. Yang dimaksud dengan bilangan Reynolds itu adalah bilangan tanpa dimensi yang menunjukkan kondisi aliran suatu fluida. Di mana bilangan Reynolds itu nanti kalau Anda uraikan unit atau satuannya, ini menjadi sesuatu yang tanpa unit atau satuan, di mana nilainya bisa Anda hitung dari ini, rho D kali V per mu. Rho itu Anda sudah tahu, D ini adalah diameter pipa, tempat di mana fluida itu mengalir, dan V itu adalah kecepatan alir fluida dalam meter per second, kemudian mu itu adalah viskositas. Nah, berdasarkan bilangan Reynolds-nya, fluida itu bisa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang memiliki bilangan Reynolds kurang dari 2100, fluidanya dinamakan berada pada aliran laminer, sedangkan yang memiliki nilai bilangan Reynolds 2100 hingga 4000 itu berada pada aliran transisi, dan jika lebih besar dari 4000 ini berada pada kondisi aliran turbulen. Nah, ini gambarannya. Kalau laminer itu alirannya seperti ini. Jika Anda masukkan zat warna atau apa yang bisa memindai aliran, dia akan membentuk garis lurus. Kalau transisi agak tidak lurus, dan kalau laminer turbulen akan terbentuk seperti ini. Jadi kalau Anda memasukkan zat warna di ujung daripada aliran tersebut, belum sampai ke akhir dari aliran, zat warna itu sudah memenuhi warna dari fluida yang sedang mengalir. Bisa digambarkan seperti gambar yang C. Nah, setelah kita memahami sifat aliran dari suatu fluida yang sedang mengalir, maka hukum-hukum daripada fluida yang dinamis itu yang diaplikasikan. Ada hukum kontinuitas fluida. Nah, di dalam hukum kontinuitas fluida, kita harus memahami konsep debit, di mana debit itu sebenarnya kecepatan mengalir dari suatu fluida yang didefinisikan sebagai satuan volume per waktu, atau Q sama dengan V per T, di mana V volume itu sama dengan luas penampang dikalikan L. Kalau kemudian L per T itu bisa kita nyatakan dalam kecepatan dengan satuan jarak per waktu. Sehingga debit itu sama dengan luas penampang dikalikan dengan kecepatan dalam satuan jarak per waktu. Kalau digambarkan seperti ini, uraian Ibu tadi. Nah, yang dimaksud dengan hukum kontinuitas fluida itu adalah debit air dari suatu debit suatu fluida, bukan air. Kan selalu fluida liquid itu Ibu juga ini sering terimage liquid atau fluida itu air, padahal tidak harus ya. Jadi debit suatu fluida atau liquid yang mengalir dalam satu aliran yang sama itu nilainya tetap pada setiap titik
pada aliran tersebut. Misalnya, meskipun ada perubahan diameter pada fluida yang mengalir ini, wadah atau pipanya mengalami perubahan diameter, tapi debitnya sama. Oleh karena itu, debitnya nilainya konstan. Meskipun A1 lebih besar daripada A2, tapi perkalian antara A1V1 itu sama dengan A2V2, nilainya konstan. Inilah yang dikenal sebagai persamaan kontinuitas fluida. Oleh karena itu, kalau A2 ini lebih kecil daripada A1, maka pasti V2 akan lebih besar daripada V1. Nah, yang berikutnya, hukum fluida dinamis, ini yang banyak digunakan di perhitungan-perhitungan ketika Anda melakukan desain suatu sistem aliran suatu fluida, itu adalah hukum Bernoulli, di mana sebenarnya hukum Bernoulli itu adalah hukum kekekalan energi, tetapi yang berlaku pada fluida. Nah, nilai persamaan daripada hukum Bernoulli ini Anda bisa lihat pada persamaan berikut di bawah ini, di mana P1 plus setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan rho GH1 itu sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, atau nilai daripada ini itu sama dengan konstan. Itu mengikuti hukum kekekalan energi. Itu jika di dalam aliran itu tidak ada gaya-gaya lain yang bekerja. Jika ada gaya-gaya lain yang bekerja, misalnya ada panas atau heater, misalnya Anda ingin memanaskan fluida itu, terus kemudian Anda memakai pompa, tentunya persamaan Bernoulli yang Ibu uraikan di atas tadi ada perubahan sedikit, tetapi prinsipnya seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya akan Ibu uraikan di contoh-contoh soal pertemuan berikutnya. Nah, aplikasi prinsip daripada hukum kontinuitas fluida dan hukum Bernoulli itu bisa Anda lihat pada pipa Venturi, ya. Pipa Venturi itu adalah pipa yang di titik tertentu itu mengalami penurunan diameter yang besar seperti ini, sehingga A1 ini jauh lebih besar daripada A2. Nah, karena ini akan mengalami penurunan diameter, maka V2 itu tentu akan lebih besar dari V1. Nah, sesuai dengan hukum Bernoulli, maka V2 ini yang di titik sini akan jauh lebih kecil daripada V1. Nah, prinsip-prinsip pada pipa Venturi inilah yang pipa Venturi itu kadang diaplikasikan pada suatu ruang pengolahan pangan tertentu, bisa pada ruang penggorengan atau pada tangki evaporasi, dan itu bisa menimbulkan kondisi vakum dari ruangan tersebut. Kondisi vakum itu adalah kondisi yang tekanannya kurang dari tekanan udara luar, yang biasanya didefinisikan sebagai 1 atm. Nah, karena udara yang ada di ruangan itu terhisap oleh sistem pada Venturi, pipa Venturi tersebut ini. Jadi akan menimbulkan kondisi vakum. Nah, yang sekarang lagi ngetren dan banyak diaplikasikan prinsip pipa Venturi ini adalah pada alat vacuum frying. Vacuum frying itu penggorengan yang dioperasikan pada tekanan vakum atau tekanan di bawah tekanan atmosfer, di mana dengan penurunan tekanan di ruangan penggorengan itu akan menurunkan suhu didih minyak sehingga penggorengan itu berjalan pada suhu rendah, sehingga Anda akan memperoleh produk dengan kualitas di mana warnanya itu tidak berubah, buah dan sayuran, terus hasil penggorengannya lebih renyah, kemudian aroma juga tidak berubah karena tidak banyak yang menguap, juga karena pengolahan buah dan sayur akan diperoleh produk dengan serat yang tinggi, dan karena kadar air rendah
produk tersebut akan lebih tahan lama meskipun tanpa menggunakan bahan pengawet. Nah, alat ini karena menggunakan fluida sebagai media untuk pembentukan vakum dengan mengaplikasikan pipa Venturi, selalu ada kolam dan selalu ada pompa dan ada pipa Venturi di dalamnya untuk menciptakan kondisi vakum pada ruang penggorengan tersebut. Ya, nanti untuk lebih detailnya akan Anda bisa baca sendiri atau mengikuti perkuliahan lebih lanjut pada mata kuliah yang lain. Ibu akan mengkupas lebih dalam mengenai vakum frying. Tapi prinsip daripada vakum frying itu adalah adanya pipa Venturi untuk menciptakan kondisi vakum pada ruang penggorengan. Saya kira cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge. Jadi yang paling penting di dalam Anda menjalani perkuliahan itu tidak hanya ilmu yang Anda peroleh, tetapi pola pikir atau cara Anda berpikir ilmiah itu yang harus dibentuk dan merupakan soft skill yang harus Anda miliki, meskipun suatu saat Anda tidak bekerja di bidang yang sesuai dengan ilmu-ilmu yang Anda pelajari saat ini, tetapi paling tidak bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda menghadapi suatu masalah, itu hal yang harus Anda peroleh di dalam setiap Anda memperoleh ilmu. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.